Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Albraslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke, di kesempatan kali ini kita main aerosol untuk menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin Mas, saya nggak punya kompresor Mas, pengennya pakai aerosol. Itu bisa nggak ya Mas? Kira-kira jangka panjangnya atau durabilitasnya gimana ya Mas? Nah, di depan ini ada panel yang sudah kita persiapkan. Jadi untuk mempersingkat waktu, panel ini sudah kita kupas, dia sudah mencapai titik ABS ya. Jadi tanpa ada cat lama ataupun cat di atas panel. Jadi di sini 0 ya, medianya sudah di titik ABS-nya. Nah, untuk sebelum kita naik ke epoxy primernya ini, mempersingkat waktu lagi, ini media sudah kita amplas. Untuk amplas kita menggunakan grit 400 ya. Setelah itu kita lap menggunakan degreaser yang kita semprotkan tadi di awal, dan kita pastikan media ini benar-benar tidak ada kandungan silikon pada panel yang kita akan aplikasikan epoxy ataupun cat. Nah, untuk epoxy yang kita pilih ini epoxy primer white atau epoxy yang warnanya putih. Terus untuk teknik pengaplikasiannya, usahakan teman-teman kalau mengaplikasikan epoxy jenis apapun, mau epoxy primer, filler ataupun PU2K surfacer, itu lakukan sebanyak 2 atau 3 lapis. Karena setelah epoxy ini kering, nanti kita akan lakukan proses berikutnya yaitu pengamplasan untuk mengikis mungkin ada sisa jerukan yang dihasilkan oleh semprotan pertama ataupun ada sisa-sisa baretan amplas yang tertinggal gitu ya. Jadi untuk meneratakan lagi itu kita lakukan pengamplasan ulang gitu. Setelah kita diamkan 1 kali 24 jam untuk epoxy, di sini kita benar-benar pengen mendapatkan tingkat kering dan tingkat kekerasan pada epoxy, karena kunci dari pengecatan ketika pondasinya itu enggak terlalu kuat, itu nanti juga yang di atasnya enggak terlalu kuat. Jadi kita pastikan epoxy ini benar-benar keras dan kering. Nah, setelah keras dan kering kita tinggal 1 kali 24 jam, kita amplas kembali ya, seperti yang saya bilang. Untuk pengamplasan di sini kita menggunakan metode dry sanding ya. Untuk pengamplasan ini kita tidak melibatkan air. Nah, setelah pengamplasan nanti kita akan lap kembali menggunakan degreaser tanpa kita cuci menggunakan air ataupun sabun. Jadi ini sangat efisien ya. Nah, setelah kita semprot menggunakan degreaser, lalu kita lap menggunakan Kimtech. Ini gunanya untuk mempercepat penguapan daripada degreaser. Di sini untuk Kimtech itu memiliki daya resap yang sangat tinggi. Jadi buat teman-teman, bahwasanya degreaser ini tidak langsung diaplikasikan ke base coat ya. Jadi diusahakan menguap dulu sampai kering baru diaplikasikan base coat. Nah, setelah degreaser sudah kering, di sini kita lanjut pengelapan menggunakan Tecloud. Fungsi dari Tecloud beda halnya dengan degreaser tadi. Kalau Tecloud ini dia lebih cenderung untuk menyerap debu atau kotoran yang tidak terlihat oleh kasat mata gitu ya. Dan setelah kita lap dengan Tecloud, di sini ada warna dari Shogun yang sifatnya atau jenisnya ini solid. Jadi setelah kita aplikasikan epoxy primer yang warna putih, nah ini alasan saya kenapa saya pilih warna putih, karena kita supaya tidak melakukan pendasaran lagi ya, jadi bisa langsung naik ke warna gitu ya. Untuk warnanya itu rose pink. Jadi di sini kita untuk pengaplikasiannya, untuk step pertama itu kita bikin tembakan setipis mungkin merata, lalu kita nanti akan jedanya itu kita isi dengan pengaplikasian cat yang di panel kedua. Nah, setelah itu nanti panel yang kedua kita aplikasikan sama, jadi tipis merata. Terus nanti
Setelah panel kedua kita aplikasikan tipis merata, kita kembali lagi ke panel yang pertama tadi untuk melakukan penebalan atau pemadatan warna. Karena di sini jenisnya warnanya solid, jadi untuk tekniknya itu dibalik daripada pengecatan yang jenisnya metalik. Nah, kalau untuk solid, kenapa dibalik? Karena solid itu dia memiliki warna yang sangat padat. Jadi untuk step pertama itu lebih cenderung ke tipis dulu baru penebalan. Takutnya kalau dibalik, nanti kalau penebalan dulu baru ditipiskan, itu nanti takutnya partikel yang paling besar nanti akan mengambang di atas. Takutnya nanti jadinya bintik-bintik ya, atau partikel-partikelnya cat itu nggak bisa halus. Nah, kalau metalik itu beda lagi. Kalau metalik itu kita biasanya pengambilan pertama kita kasih pemadatan warna sampai full ataupun sampai apa ya istilahnya, sampai merata, lalu kita lakukan drop coat atau controlling untuk menyeragamkan metalik atau partikel yang ada di dalam catnya gitu ya. Tapi kalau untuk solid dia beda gitu. Setelah ini nanti kita akan lakukan clear coat. Nah, untuk melakukan clear coat usahakan cuaca dan suhu pada ruangan ataupun tempat teman-teman itu kalau suhunya itu di atas 27, di bawah 30 itu masih bisa, dan kelembapannya itu jangan terlalu tinggi karena jenis aerosol itu kita nggak tahu ya. Saya sering kali bilang bahwasanya kita nggak tahu nih isi dari thinner yang dibawa oleh aerosol itu, kita nggak tahu jenisnya apa, karena kalau kelembapannya terlalu tinggi nanti bisa mengakibatkan ngembun ya. Oke, kembali ke pertanyaan awal tadi. Buat teman-teman yang mungkin tidak memiliki kompresor dan ingin melakukan pengecatan sendiri menggunakan aerosol, kuncinya itu jangan terlalu buru-buru. Oke, kalau kita buru-buru itu nanti hasilnya juga akan buru-buru gitu ya. Jadi kalau untuk jenis aerosol itu dia mirip jenisnya seperti NC. Kalau NC itu dia butuh pengeringan yang ideal atau butuh pengeringan yang sedikit lambat gitu ya. Beda dengan halnya kalau PU. Kalau PU dia lebih cepat untuk keringnya. Jadi kalau untuk main aerosol itu biar durabilitasnya tercapai ataupun lebih awet itu ya jangan terlalu buru-buru. Terus kalau teman-teman pernah melihat video saya yang sebelumnya, catnya itu timbul bubble atau melepuh-melepuh, dia itu biasanya teknik pengecatannya dari awal sampai akhir itu terlalu cepat. Untuk flash time-nya itu tidak tercapai ya. Jadi misalnya epoksi, terus kita jeda 1 jam ya, 1 jam tanpa diamati dulu bahwasanya epoksi ini sudah kering apa belum, amplas terus naik base coat. Base coat nanti didiamkan 1 jam terus naik ke clear coat. Nah, otomatis dari awal pondasi yang belum kering tadi terus ketimpa lagi dengan base coat yang belum kering tadi, terus ditimpa lagi dengan clear coat. Nah, otomatis pengeringan yang di bawah atau di dalam itu akan terjebak ya. Nah, alhasil udara yang terjebak di dalam epoksi dan base coat yang dilapisi oleh clear coat, misalnya di motornya sudah jadi, terus dibawa ke tempat yang panas, kena hujan panas. Nah, otomatis penguapan akan terjeda di dalam catnya. Nah, penguapan yang terjeda dia akan mendorong lapisan yang paling lunak. Jadi nggak mungkin dia mendorong ke bawah karena di bawah itu ABS ataupun plastik ataupun besi ya. Jadi yang didorong lebih lunak itu yang ke atas bagian clear coat, base coat. Nah, alhasil nanti catnya itu dia akan melepuh-melepuh seperti gelembung-gelembung gitu. Terus nanti kalau dikopek sama kuku dia akan rusak. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman melakukan pengecatan, mohon maaf kalau menggunakan aerosol itu ya harapannya lebih sabar lagi untuk
flash stamp-nya atau flash op-nya atau untuk pengeringannya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau enggak nanti pasti jangka panjangnya kurang bagus gitu ya. Kalau untuk saya sih misalnya nih ya saya lebih memilih untuk proses yang rada lama tapi durabilitasnya akan lebih bagus daripada proses yang terlalu cepat tapi durabilitasnya juga cepat gitu ya. Jadi lebih memihak ke proses daripada protes ya. Oke, setelah ini nanti kita akan langsung review aja untuk hasil warnanya seperti ini. Untuk clear coat-nya ini sebenarnya belum terlalu kering ya. Jadi ini tadi saya jeda 1 jam dan untuk ke tingkat pengeringannya itu enggak terlalu udah keras banget belum. Ini kalau ditekan kuku tetap masih bekas karena baru 1 jam. Dan untuk hasil tampilan dari warnanya yang dihasilkan oleh rose pink ya ini ya. Itu ya seperti ini. Bisa dinilai sendiri. Oke. Untuk teknik dan penjelasannya seperti itu. Nanti kita akan sambung lagi untuk warna-warna berikutnya. Saya pamit undur diri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.